Oke, baik. Sahabat Simas Jiwa semuanya, selamat siang. Kita bertemu kembali pada acara Literasi Keuangan sesi kedua ini. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang literasi keuangan dengan partner saya yang cantik sekali gitu ya, yaitu dengan Cindy. Nah, sesi kali ini kita juga akan membahas masih topik yang sama, tetapi kita ada edukasi-edukasi lainnya yang akan kita berikan kepada sahabat Simas Jiwa semuanya ya. Nah, untuk kali ini saya masih menunggu rekan saya gitu ya yang tidak kalah cantik dan tidak kalah smartnya dengan Cindy gitu ya untuk bergabung bersama kita untuk menyaksikan atau mengedukasikan kepada rekan-rekan sahabat Simas Jiwa semuanya ya. Oke, selamat siang Bapak Hutafa, Bapak atau Ibu nih. Selamat siang, selamat bergabung gitu ya. Jadi sahabat Simas Jiwa semuanya, bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki keluarga atau bahkan yang masih single gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau bertanya-tanya tentang literasi keuangan gitu ya, atau misalkan mau ada yang ingin di-sharing kepada kita, boleh kita persilakan gitu ya. Oke, sepertinya rekan saya sudah hadir untuk menemani saya pada siang hari ini. Untuk itu langsung saja saya invite dan saya undang untuk bergabung bersama kita ya. Selamat Halo, siang. Halo, selamat siang. wow. Wow, bagaimana kabarnya Dian Luar hari ini? biasa. Betul sekali, pasti tetap semangat ya. Pastinya dong. Ella sendiri gimana? Kabarnya gimana? Sehat pastinya dan semangat untuk menjalani hari ini. Wow, tentunya ya. Kalau saya lihat di sini Ella, wow, cantik sekali ya, fresh sekali. Terima kasih. Kamu juga ganteng sekali hari ini Wow, terima kasih. dan Nah, tetap cerah ceria pastinya ya. tentunya pastinya di sini sudah ada sahabat-sahabat Simas Jiwa. Kita sapa dulu ya terlebih dahulu di sini ada Bapak ya atau Ibu nih, Linje sama Putik Mulia. Selamat bergabung nih. Mungkin dari followersnya Ella ya. Aku ya. Wow, luar biasa. Nah, Ella, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang nih, karena tadi, halo, selamat siang, Rere, selamat bergabung gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan rekan kita yang pertama, Cindy, masalah literasi keuangan. Di situ juga kita Oke. sudah memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia, tentunya untuk sahabat Simas Jiwa ya, terkait literasi keuangan itu apa gitu ya, pentingnya literasi keuangan itu seperti apa, lalu bagaimana sih kondisi literasi keuangan yang ada di Indonesia. Karena kan kita juga pasti tahu ya, apalagi seperti kita kaum-kaum anak milenial nih ya, Mm-mm. anak yang kekinian gitu ya, pasti tentunya masih banyak di luar sana yang memang belum terlalu bisa untuk mengatur keuangannya. Seperti itu ya Ella ya, setuju ya? Betul Nah, sekali, kalau menurut setuju. Ella sendiri nih, Hmm. kalau menurut Ella sendiri bagaimana nih pandangan Ella terkait anak-anak milenial? Gak hanya anak milenial saja deh, gitu ya. Baik itu anak milenial ataupun orang yang memang sudah memiliki keluarga yang memang Hmm. masih belum bisa nih mengatur keuangannya. Itu bagaimana nih menurut Ella? Iya, jadi memang zaman sekarang, apa namanya, kita juga perlu ya, apalagi di masa-masa yang seperti ini gitu, penting sekali untuk kita mengelola keuangan kita. Karena kan Ya, memang, apa yang kita dapatkan sekarang itu nggak cuman harusnya untuk sekarang, tapi bagaimana kita memikirkan kehidupan kita ke depannya, gitu ya. Nah, setuju sekali. seringkali, kenyataannya adalah atau realitanya adalah teman-teman atau sahabat si Mas Jiwa yang mungkin punya income nih bulan ini. Nah, itu cuma kayak numpang lewat ya. Atau bahkan udah Setuju. mikir nih, oh iya nih tanggal 25, tanggal 26 saya mau beli ini langsung ya kan. Mhm. Akhirnya awal belum baru pertengahan bahkan sudah lewat aja tuh gajinya. Nah, itu Mhm. itu Mhm. nggak cuma untuk sahabat si Mas Jiwa atau untuk teman-teman di luar sana yang masih single, bahkan mungkin yang sudah berkeluarga pun pastinya memang punya kebutuhan sehari-hari ya. Tapi Setuju. bagaimana kita memang mengelola keuangan. Kalau mungkin kemarin-kemarin kita juga sempat bahas nih mengenai porsi-porsi. Jadi ada apa toples-toples ya, kalau kemarin tuh sempat kita bahas gitu. Jadi gimana Mhm. kita membagi um,
keuangan-keuangan kita untuk berbagai kebutuhan kita. Betul sekali. Biasanya idealnya seperti yang kemarin kita sudah informasikan, bahwa memang dari 100% income kita itu lebih baik ada kalanya kita masukin, kalau kata Ella tadi adalah toples-toples ya, atau Betul, misalkan betul. persentasi di mana kita 40% idealnya itu kita untuk kebutuhan sehari-hari. Dari income kita sisihkan 40% untuk kebutuhan kita. Karena kan apalagi kebanyakan anak-anak milenial sekarang yang mungkin dari luar kota yang datang ke Jakarta gitu ya, pastinya tentu ada kos yang harus dikeluarkan, yaitu tempat tinggal ya. Iya, Kos tempat betul tinggal sekali. gitu. Nah, Seperti itu kamu bisa gitu ya. betul seperti saya gitu ya, karena saya dari perantauan gitu ya, datang ke Jakarta gitu ya, dan menetap di sini juga mencari nafkah di sini. Itu setiap bulan income ada biaya yang harus saya keluarkan dari income pendapatan saya. Saya sudah menyisihkan 40%-nya nih, sahabat Simas Jiwa. 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari saya. Tentunya untuk seperti makan gitu ya, terus juga transport pulang pergi dari rumah ke kantor, dari kantor atau ke rumah gitu ya. Nah, itu semuanya bisa kita ambil dari 40% persentase yang sudah kita sisihkan gitu ya. Lalu idealnya 30% gitu ya. 30% juga kita harus menyisihkan untuk biaya-biaya yang tidak terduga gitu ya. Karena apa? Karena kita sendiri pasti akan mengalami yang namanya risiko. Risiko itu pasti akan datang kepada semua manusia gitu ya, terutama kepada kita semua gitu ya, karena resiko itu pasti, tapi kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi dan di mana gitu ya. Nah, anytime terjadi resiko sama kita, walaupun kita berharap amit-amit ya jangan sampai terjadi gitu ya, tapi kan kita tidak pernah tahu ya, dan tidak bisa menghindari hal itu gitu ya. Tapi setidaknya apabila ada kita mengalami resiko, setidaknya kita juga sudah ada dana yang namanya dana cadangan atau kebutuhan yang tidak terduga. Itu kan sesuatu yang tidak terduga ya. Nah, dari 30% itu kita sisihkan untuk biaya-biaya yang tidak terduga gitu ya. Sehingga 20%-nya gitu, 20%-nya kita sisihkan juga untuk tabungan atau saving kita. Tentunya kita juga, apalagi yang belum menikah seperti saya dan Ella, mungkin sahabat-sahabat Simas Jiwa juga gitu ya, yang memang pastinya kita pengen punya planning gitu ya, punya planning untuk masa depan kita, entah itu kita mau berkeluarga, pastinya ya, kita semua pasti pengen berkeluarga. Terus juga mungkin kita juga punya planning, saya 10 tahun kemudian pengen punya rumah sendiri gitu ya. Itu kan suatu impian kita, cita-cita Iya, kita tentunya ya. Nah, dari 20% itulah kita sisihkan dari income kita setiap bulan untuk memenuhi impian kita gitu ya. 20% idealnya itu kita sisihkan dari income setiap bulan, lalu 10%-nya itu kita sisihkan untuk keperluan sosial gitu ya. Nah, ini sangat penting buat sahabat Simas Jiwa semuanya. Karena apa? Karena sebagian income yang kita terima setiap bulan itu ada hak untuk apa namanya, saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung gitu ya. Jadi alangkah baiknya juga kita harus berbuat yang namanya saling peduli sesama insan manusia. Jadi kita harus berbuat sosial gitu ya. Nah, betul, income betul 10% sekali. itu kita sisihkan. Jadi sehingga 100% income setiap bulan kita itu kita harus sudah membuat rencana keuangannya. Seperti yang Ella informasikan tadi, bahwa ada toples-toplesnya nih ya, ada Benar. toples-toplesnya seperti itu. Nah, kalau Nah, menurut Ella uh, sendiri, kalau menurut Ella sendiri bagaimana tuh lah? nah gini, kalau menurut aku tadi benar nih yang apa Lian sudah jabarkan ya, memang ada pos-posnya masing-masing ya kan. Nah, kemudian memang mungkin pos-pos itu dikembalikan lagi sih ke masing-masing person, masing-masing orang gitu ya untuk Oke, membagi. oke. Tapi memang seperti itu idealnya. Artinya dari setiap income yang atau pendapatan yang kita miliki harus ada rincian-rincian kebutuhan tersebut gitu, baik untuk kebutuhan Setuju. sehari-hari, betul ya, kemudian untuk menabung dan lainnya. Nah, kemudian tadi kalau Lian bicara soal resiko, resiko itu apa sih gitu kan? Tadi ngomong-ngomongin resiko, resiko itu pasti terjadi, resiko itu ya pasti dialami oleh semua orang. Jadi resiko di sini adalah sesuatu yang yaitu ya kita tidak bisa pungkiri atau kita tidak bisa hindari. Misalnya seperti resiko
penyakit seperti itu ya, kemudian atau resiko kecelakaan, atau mungkin banyak sahabat si Mas Jiwa yang merasa, ah enggak kok, saya selama ini sehat-sehat aja, saya selama ini aman, nggak pernah kenapa-kenapa. Tapi resiko yang tidak Mm-mm. bisa kita hindari adalah resiko tutup usia. Betul Betul, ya, Lian. Itu tidak betul bisa sekali. kita hindari. Siapapun manusia, walaupun ya pasti kita juga mendoakan semuanya di sini tetap sehat, tapi resiko tutup usia adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa kita hindari. Hanya kita tidak tahu nih kapan dan di mana terjadinya. Setuju Begitu. sekali. Setuju kan. Karena memang resiko itu pasti akan datang ya di Betul. semua orang gitu ya, semua manusia bahkan gitu ya. Tidak bisa kita mengungkiri hal itu. Dan setidaknya kalau misalkan memang kita sudah tahu nih, oh iya ya ternyata resiko itu pasti akan datang sama kita. Setidaknya kita sudah meminimalisirkan gitu ya. Kalau misalkan terjadi resiko sama saya, setidaknya saya punya punya apa ya, uh, sudah punya sesuatu yang memang saya siapkan. Karena apa ya? Karena kita pun seperti misalkan kita tutup usia, mengalami tutup usia. Tidak semata-mata kita sudah, oh beban kita sudah selesai nih, ibaratnya sudah tidak ada beban lagi, tidak. Bahkan kemarin kalau misalkan sahabat si Mas Jiwa menyimak statementnya Ella gitu ya, bahkan kita aja kalau misalkan tutup usia gitu ya, karena kan di Indonesia ini banyak bermacam suku dan budaya dan bermacam-macam juga proses untuk pemakamannya ya Ella ya, karena ada yang Betul. menggunakan adat gitu ya, pakai adat inilah yang dimana membutuhkan biaya tambahan gitu ya. Nah itu aja ibaratnya kalau kata Ella kemarin gitu ya, kita meninggal dunia aja itu masih membutuhkan biaya gitu ya. Betul sekali Nah gitu ya. makanya Ini karena pengalaman ini langsung gitu. Maksudnya saya dengar memang dari beberapa beberapa teman, bahkan saya lihat langsung gitu di beberapa suku, di beberapa adat itu memang ya ada prosesinya, ada upacaranya ketika ya, seseorang tutup usia. Gitu kan kita juga nggak mau ya ketika kita tutup usia justru jadi malah masih merepotkan setuju sekali. keluarga, atau merepotkan ya orang-orang yang harus mengurus semua hal itu ya, baik dari upacara pemakaman, semuanya dan segala kebutuhannya. Betul sekali. Nah, saya juga setuju kalau bisa tuh kita ibaratnya ketika kita meninggalkan keluarga kita tercinta gitu ya, setidaknya kita juga pengen, wah saya pengen meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat mereka pastinya ya. Itu impian kita Betul, semua. Jangan sampai kita meninggalkan yang namanya beban buat mereka gitu ya. Jangan sampai nih sahabat si Mas Jiwa. Karena apa, kalau bisa kita itu memberikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka, tentunya buat keluarga kita ya, apalagi ibaratnya kita pencari nafkah gitu ya, kita yang mencari nafkah di dalam keluarga, setidaknya kita sudah memberikan bekal buat mereka, bukan malah menyusahkan. Karena kita meninggal dunia aja itu kita mengeluarkan biaya gitu ya, Ella, ya. iya, iya, Nah, betul, maka dari itu, sahabat Simas Jiwa, ini pentingnya literasi keuangan, di mana kita akan mengedukasikan kepada rekan-rekan semuanya, gitu ya, untuk bagaimana sih kita bisa mengatur keuangan kita sekarang, apalagi pada saat kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi. Di luar sana banyak sekali ya, Ella, saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung dari kita, gitu ya. Mungkin saya dan Ella dan juga teman-teman semuanya masih bisa melakukan aktivitas, kita masih bisa mendapatkan income setiap bulan, tetapi kan masih banyak juga saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin ada pemutusan hubungan kerja, bahkan mungkin mereka masih beraktivitas tetapi income-nya tidak sepenuhnya diberikan oleh perusahaan mereka gitu ya. Bahkan ibaratnya yang tadi mereka punya income, punya pendapatan, ya sehingga sekarang mohon maaf gitu ya, yang tadinya mungkin mereka karyawan swasta sehingga mereka kehilangan pekerjaan sehingga menjadi driver online gitu ya, atau misalkan tidak ada lapangan pekerjaan gitu. Nah, itu sesuatu yang memang memprihatinkan ya dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Tetapi setidaknya kita juga harus bisa mengatur nih keuangan-keuangan kita yang saat ini kita masih aktif bekerja. Bagaimana sih kalau misalkan kita ke depannya tidak pernah tahu ya kondisi perekonomian di Indonesia seperti apa. Kita tidak akan pernah tahu, tetapi setidaknya kita mulai dari sekarang, kita harus mengatur keuangan kita. Seperti itu. Nah, betul, untuk betul sekali. hmm,
Untuk Elak sendiri bagaimana nih pandangan Elak terkait Bet kondisi yang saat ini kita hadapi? ya, betul sekali. Memang apalagi pandemi yang kita hadapi saat ini itu sesuatu hal yang tidak pernah kita duga ya Setuju. kejadiannya. Mungkin kalau kita ingat si corona ini nih sudah ulang tahun nih, Lian. Sudah satu Betul tahun sekali. nih ya, iya ya. Jadi kalau baby lah sekarang umur 1 tahun itu lagi lucu-lucunya sebenarnya. Kalau si corona ini sama sekali nggak lucu ya. Nggak lucu, malah kita sedih ya. Iya benar, biasanya kalau anniversary sama pasangan, wah seru nih, kita bisa dinner, atau mungkin ada yang liburan, atau mungkin kalau Ya. anniversary kantor biasanya gathering, jalan-jalan tuh, semua karyawannya keluar kota, wah seru. Tapi untuk anniversary yang kali ini, udah deh nggak usah sampai anniversary berikut-berikutnya ya, sekali aja Ya, ya, anniversary-nya. ya. Nah, Kita kalau kita kita, berharap kita kalau berharap gimana? corona ini kita berharap corona ini cepat pulang ya, cepat Pasti. pulang, udah stop main-mainnya di Indonesia gitu ya, pulanglah ke negara asalmu, ke tempat asalmu, walaupun kita nggak pernah tahu asalnya dari Iya, mana. betul. Dan bukan cuma di Indonesia, kita juga berharapnya ya seluruh dunia secara global juga segera pulih ya dari Betul virus sekali, corona ini. Nah, kalau balik betul. lagi tadi mengenai keuangan, ya memang kita tidak pernah tahu ya bahwa kejadiannya bahwa kita akan mengalami seperti ini. Saya juga kaget tuh waktu ingat kalau Maret tahun lalu, bulan Februari kayaknya masih happy-happy ya, masih ketemu teman, masih kemana-mana, bahkan masih jalan-jalan. Bahkan beberapa teman saya itu waktu awal Maret sempat posting bahwa semua liburannya harus di-cancel. Sudah beli tiket, sudah booking penginapan, sudah bikin perencanaan mau jalan-jalannya kemana, tapi harus batal. Nah, itu kan keadaan yang tidak bisa kita duga. Nah, akhirnya setelah setahun, mungkin ada orang yang sudah terbiasa, artinya sudah survive, sudah mungkin bisa menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan kembali. Tapi masih banyak juga sahabat Simas Jiwa, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di luar sana yang juga belum tahu nih, atau mungkin masih dalam keadaan yang berusaha, berjuang. Oke. Nah, itu dia pentingnya untuk kita, bagaimana kita juga harus pintar-pintar mengelola keuangan kita. Nah, oleh sebab itu nih, kita juga mau menginformasikan ya, bagi sahabat Simas Jiwa di luar sana, bahwa kita dari tim Simas Jiwa Institute mengadakan program literasi keuangan. Jadi program ini akan berlangsung setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi di hari kerja aja. Kalau di weekend kita istirahat ya. Aduh, saya hampir Istirahat. keceplosan jalan-jalan. Lupa. Kadang-kadang, iya kan? Karena sekarang Ya. nih masanya sudah apa? Sudah sepertinya orang sudah banyak yang juga di luar rumah seperti itu. Tapi nggak boleh. Kita berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Salah satunya Setuju adalah sekali. mengurangi mobilitas gitu. Setuju Jadi sekali. ya betul. Jadi kita hanya ada untuk program literasi keuangan ini hanya ada dari hari Senin sampai hari Jumat jam 13.30 atau setengah 2 siang sampai jam setengah 6 sore atau 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bagi Setuju sahabat sekali. Simas Jiwa yang mungkin menyaksikan secara langsung sekarang atau nanti mungkin sempat mampir-mampir ke Instagram Simas Jiwa Institute, itu beradanya di luar kota atau di daerah Indonesia Tengah, daerah Indonesia Timur, bahkan sampai ke luar negeri, bisa menyesuaikan ya jamnya ya Lian ya. Ya. Nah, apa aja sih Lian yang akan kita bahas selama program ini? Oh ya, saya belum info nih. Program literasi ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 19 Maret. Wah, masih ada 2 minggu jadi ya. Masih panjang ya perjumpaan Masih kita ya. panjang. Masih Bag- panjang. Oke, Nah, apa bagi saja sih yang akan kita bahas? Oke, bagi sahabat Simas Jiwa saya juga mau informasikan juga nih, Ella, bagi sahabat Simas Jiwa semuanya yang mungkin baru bergabung gitu ya, tidak apa namanya menyimak dari awal gitu ya, apa sih di awal tadi bahas apa sih gitu ya. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, tadi juga sudah diinformasikan sama Ella gitu ya, bahwa kita akan menemani siang hari sahabat Simas Jiwa semuanya, mulai dari setengah 2 siang sampai dengan 17.30 atau setengah 6 sore gitu ya.
Nah, untuk hari ini kita akan membahas masalah literasi keuangan. Untuk literasi keuangan ini tidak hanya kita peruntukkan untuk kaum milenial saja, gitu ya. Tetapi kita untuk semua kalangan, karena anak-anak juga penting, gitu ya. Kita berikan edukasi. Mungkin kalau anak-anak kita mungkin lebih mengajarkan mereka untuk belajar menabung ya, Ella ya. Karena Betul. seperti kita waktu masih ingat, kalau mungkin Ella masih ingat waktu zaman kita SD gitu ya, yang tiap hari kita disuruh menabung, bawa Iya, kertas gitu ya, nanti dicatat sama wali kelas kita gitu ya. Nah, sebenarnya hal tersebut itu kita sudah diajarkan sejak dulu gitu ya, waktu pada saat umur kita masih dini gitu ya. Tetapi mungkin karena waktu itu kita masih kecil gitu ya, yang dimana pikiran kita ya cuman main, makan, jajan, belajar gitu ya. Tidak ada iya. beban sama sekali gitu ya. Kalau kalau istilahnya itu masa-masa kecil itu adalah masa paling indah dan bahagia. Itu betul sekali. Karena apa? Karena tidak ada beban. Beda sama kita sekarang ya. Beban numpuk nih di kepala kita gitu ya. Banyak yang kita pikirin gitu ya. Betul, banyak yang harus Betul. kita lakuin juga gitu ya. Betul sekali. Kalau kita kan dulu waktu zaman kecil itu bebas gitu ya, kita mau makannya tinggal makan, kita mau main tinggal main gitu ya, mau jajan tinggal minta gitu ya, tidak ada beban, happy hidupnya gitu ya. Nah, tetapi tanpa kita sadari bahwa kita waktu di usia masih kecil itu kita sudah diajari yang namanya literasi keuangan, yaitu dengan Betul. cara menabung. Padahal walaupun kita tidak pernah sadar dan tidak pernah tahu bahwa untuk apa sih tujuannya menabung itu, gitu ya. Kita nggak pernah tahu dulu ya tujuannya apa gitu. Yang penting kita nabung, setor uang setiap hari sama wali kelas kita, nanti setiap kenaikan kelas uangnya dikembalikan. Walaupun dulu ya kita punya aku pengen beli sepatu baru gitu ya. Terus juga mungkin tas baru gitu Tas, ya pada iya. saat kenaikan. Betul. Padahal pada saat itu kita sudah diajarkan bahwa kita itu sedang diajarkan tentang literasi keuangan. Nah, itu untuk anak-anak gitu ya. Tapi kalau untuk kaum milenial nih, seperti kita Ella tentunya gitu ya. Sekarang kita anak milenial ya. Millennials, iya, iya, iya. Anak kekinian, sama seperti sahabat si Mas Ciwa ya. Nah, untuk kaum milenial ini sendiri, Ella, masih banyak sekali kaum milenial itu yang memang masih belum bisa memanage keuangannya, masih belum bisa bagaimana sih gitu ya. Jangan sampai kita tuh habis bulan habis gaji gitu ya, seperti yang Ella bilangin, kebanyakan anak-anak milenial sekarang itu yang lebih mengutamakan kebutuhan konsumtif. Setuju ya? Masih Betul ya. banyak sekali gitu ya. Semua gaya hidup, semua fashion gitu ya, itu semua diikuti gitu ya, tanpa mengetahui, tanpa memanage keuangan dia, income dia berapa setiap bulan, pengeluaran dia setiap bulan. Nah, itu sangat disayangkan gitu ya. Karena Ella tadi berstatement bahwa kebanyakan anak-anak milenial sekarang itu menerapkan ya udah deh, yang penting hari ini saya happy, yang penting hari ini saya senang, yang penting hari ini saya bahagia, mau besok ya urusan besok. Nah, itu jangan ya, sahabat si Mas Jiwa, karena hal seperti itu harus kita hindari. Kita itu hidup nggak hanya hari ini saja, tapi masih ada besok, masih ada lusa, masih ada minggu depan, masih ada tahun depan gitu ya. Jangan sampai kita income kita gitu ya, hari ini tanggal 25 gajian, tanggal 26 sudah habis. Apalagi kemarin Numpang itu lewat ya, ya. numpang lewat aja. Aduh, jangan sampai ya. Nanti akhir bulan, kalau misalkan anak-anak kos gitu ya, makannya apa? Promak sama mie gelas. Gitu ya. Iya, Promak sama Oki sama Jelly air Drink putih. gitu ya. Oki Jelly Drink dan air putih. Kalau Oki Jelly Drink itu kan penunda lapar. Kalau Promak itu adalah untuk menahan mahnya gitu ya, sakit Mah, mah. biar Aduh, nggak kena, jangan. iya, nggak kena sakit ya. Jangan, teman-teman ya. Di sini kita mengedukasikan supaya bagaimana caranya kita bisa memanage keuangan kita ya. Tentunya tadi seperti yang saya informasikan, idealnya kita memporsikan income kita itu ke toples-toples yang dimana seharusnya memang sudah kita porsirkan gitu ya. Itu untuk bagi kaum milenial. Tapi nanti kita akan kupas secara detail gitu ya. Untuk kaum milenial, baik itu untuk yang berkeluarga gitu ya. Karena kalau untuk yang berkeluarga sendiri, tentunya income
ataupun pengeluaran pasti juga akan bertambah ya Ella ya. Betul. Nah, sebenarnya realitanya seringkali gini, kita waktu mungkin kalau kita ingat-ingat ya, waktu kita awal kerja beberapa tahun lalu, kita punya Mhm. income pasti belum sebesar sekarang misalnya. Betul Tapi sekali. saat itu ya sudah kebutuhan kita terpenuhi kok, ya kan? Cukup-cukup aja gitu ya. Cukup-cukup aja, bener. Mhm. Tapi kok Kemudian, sekarang pernah nggak Ella berpikir, wah iya saya pertama dulu gajian, saya pertama kali kerja nih ya, saya bercerita pengalaman pribadi saya. Saya bekerja tahun 2009, di mana tahun 2009 itu income saya, pendapatan saya setiap bulannya itu sekitar 1,8 juta. Tapi pada saat itu kebetulan saya dulu waktu pas saya kerja itu saya mandiri. Saya sudah biaya kuliah saya sendiri gitu ya. Saya sudah tidak minta ke orang tua lagi gitu ya. Saya bayar kuliah sendiri, saya memenuhi kebutuhan hidup saya untuk saya sendiri gitu ya. Dan itu cukup, Ella. cukup Biaya ya. kuliah saya gitu ya, biaya hidup saya itu cukup gitu ya, 1,8 juta. Bahkan dulu saya ingat masih bisa lah ya menyisikan tabungan mungkin sekitar 100 atau 200 ribu setiap bulannya. Itu masih bisa gitu ya. Tapi sekarang gitu ya, yang dimana income saya mungkin sekitar perbandingannya sekitar 7 atau 800% dari income saya dulu gitu ya. Tapi kok gini-gini aja, masih sama aja, padahal kalau misalkan secara salary jauh banget gitu, walaupun memang kita sadari ya, apa namanya, kehidupan itu pastinya setiap tahun itu pasti akan meningkat gitu ya, Betul, tapi betul. saya berpikir kok masih seperti gaji saya dulu gitu ya. Itu Perasaannya menurut, ya. iya itu menurut pengalaman saya nih Ella. Kalau untuk Ella sendiri Betul, seperti betul. apa nih? Iya, sama. Itu kan yang tadi juga saya sebut gitu ya, bahwa iya dulu kita punya income sekian, rasanya cukup. Mhm. Dan rasanya ya sekarang ada perasaan yang kurang lebih sama. Oh iya sih cukup, tapi kayaknya ya seperti yang kamu bilang tadi gitu ya. Oh ya udah segini-segini aja gitu. Mhm, mhm, Karena mhm. mungkin yang tanpa kita sadari adalah memang pola konsumsi kita juga berkembang gitu ya. Betul sekali, karena memang ada statement semakin besar income kita, semakin besar pendapatan kita, gaya hidup kita pun pasti akan bertambah gitu ya. Betul. Tanpa kita sadarin memang statement itu selalu ada. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini kita juga harus bijak gitu ya dalam memenuhi kebutuhan kita, dalam mengatur keuangan kita. Makanya dari sini kita harus belajar nih ya, karena kita memang akan mengedukasi kepada sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya bagaimana kita mengatur keuangan kita gitu ya. Nah, tentunya tadi juga kita sudah bahas bahwa saya pribadi juga nih Ella, ada hubungannya juga gitu ya untuk masalah literasi keuangan, karena nggak cuma menabung aja nih Ella kita, yang kita perlukan gitu ya untuk masa depan kita, tapi juga ada sebuah proteksi nih gitu ya. Di sini proteksi itu adalah untuk diri kita sendiri. Itu termasuk perencanaan keuangan. Karena apa? Karena kita juga nggak pernah mau ya, sahabat Simas Jiwa. Maksudnya seperti ini. Kita sudah menabung, kita sudah menyisihkan income kita setiap tahunnya gitu ya. Maybe sekitar 20% dari income kita. Tapi saya mau tanya kepada sahabat-sahabat Simas Jiwa dan kepada Ella pribadi deh. Kalau saya pribadi tentunya saya tidak mau gitu ya. Kita sudah nabung bertahun-tahun. Ketika terjadi resiko sama kita, sama saya nih ya gitu katakanlah. Iya. Saya terkena insiden resiko kecelakaan katakanlah gitu ya. Terus ternyata saya tidak memiliki yang namanya proteksi. Saya tidak memiliki proteksi. Nah, saya harus mengeluarkan tabungan saya, menguras tabungan saya untuk biaya rumah sakit. Nah, saya tanya kepada sama sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Kalau saya pribadi saya tidak rela. Saya tidak mau income atau tabungan yang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun saya kumpulkan dari pendapatan saya, terus harus saya keluarkan, harus saya kuras hanya untuk sesuatu biaya rumah sakit. Nah, kalau Ella sendiri nih, saya tanya sama Ella, Ella mau nggak seperti itu? Pastinya juga nggak mau dong, Lian. Jadi, apa namanya, pasti kan walaupun kita ada nih misalnya dananya, tapi mungkin itu dana tabungan atau sudah kita rencanakan untuk sesuatu yang
yang kita inginkan. Artinya ya tadi ya kayak saya sebut adalah kita sudah merencanakan, tapi Mhm. ternyata harus keluar untuk sesuatu hal yang tidak terduga atau tidak terencana. Betul sekali. Ya, jadi Nah, yang pasti saya tentunya juga nggak mau dong. mm, tentunya juga kita tidak mau hal seperti itu ya. Kita juga maunya ya sudah lebih baik kalau saya pribadi saya lebih baik menyisihkan income saya untuk membayar polis gitu ya, untuk membeli sebuah proteksi untuk diri saya sendiri. Jadi anytime terjadi resiko sama saya gitu ya, saya tidak setidaknya walaupun ya kita amit-amit ya tidak ada yang mau mengalami resiko. Tapi balik lagi Betul. kita tidak pernah tahu resiko itu kapan dan di mana akan terjadi sama kita dan itu pasti akan terjadi sama kita gitu ya. Iya, Kalau saya betul pribadi sekali. lebih baik saya mengeluarkan menyisihkan ya dari income saya setiap bulan untuk proteksi diri saya sendiri gitu. Ibaratnya kita menyicil gitu ya, menyicil ya udahlah kita cicil bayar gitu ya. Anytime terjadi risiko sama kita, sama saya pribadi, saya sudah setidaknya saya sudah tenang. Saya tidak pusing lagi gitu ya. Karena saya tidak mau merepotkan keluarga saya gitu. Dan saya juga tidak mau nih menguras tabungan yang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun gitu ya. Karena memang saya juga dulu Ella kalau berpikir flashback gitu ya, saya dulu waktu itu berpikir mungkin sama karena masyarakat Indonesia gitu masih banyak sekali yang berpikiran saat ini saya nggak perlu asuransi gitu. Iya, Saya saat ini saya tidak perlu proteksi karena saya sehat gitu ya. Atau betul, betul misalkan sekali. saat ini saya sudah cukup nih, saya sudah di cover oleh perusahaan di mana tempat saya bekerja gitu ya. Jadi saya rasa cukup. Dulu saya juga berpikiran hal seperti itu. Tapi ada satu momen, kalau misalkan saya boleh cerita, ada satu momen yang Mm-mm. dimana saya terbuka pemikiran saya, mindset saya bahwa saya membutuhkan asuransi. Itu adalah ketika teman saya itu adalah agent asuransi gitu ya, dia sales asuransi, dia sempat menawarin saya produk asuransi yang dia jual gitu. Tapi saat itu saya berpikir saya nggak butuh asuransi, saya udah di cover sama asuransi gitu ya. Saya Mm-mm. berpikirnya seperti itu. Cuman satu momen dia pernah masuk rumah sakit gitu ya. Masuk rumah sakit, dia bolak-balik masuk rumah sakit dan dia sempat posting total tagihan kwitansi rumah sakit ya, itu maybe sekitar 60 juta kurang lebihnya 60 juta gitu ya. Yang waktu itu kwitansinya dia fotokan dan dia posting di Instagram dan di WhatsApp story. Saya lihat gitu kan, saya lihat dia captionnya adalah untung saya sudah memiliki sebuah produk asuransi yang di proteksi gitu ya, sebuah produk asuransi yang dimana ketika resiko terjadi sama saya saat ini, saya tidak sampai menguras tabungan saya karena ada apa namanya? Karena sudah ada yang memproteksi diri saya. Dari situ saya berpikir, oh iya, saat ini saya di cover oleh perusahaan di mana saya bekerja, saya ngerasa itu belum cukup untuk saya pribadi. Saya belum cukup apa namanya proteksi itu belum cukup untuk saya pribadi, sehingga saya mencoba mencari-cari produk yang memang sesuai dengan kebutuhan saya. Dari situ saya mulai terbuka mindsetnya. Oh iya betul sekali, tidak ada salahnya kita memproteksi diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalkan terjadi sesuatu, setidaknya kita sudah tidak pusing lagi, sudah tidak merepotkan keluarga. Oke, kalau misalkan kita punya tabungan. Sekarang saya tanya, kalau misalkan kita tidak punya tabungan, Betul. terjadi insiden, siapa yang akan terbebani? Keluarga kita. Iya, kalau misalkan keluarga kita dari keluarga yang menengah ke atas, mohon maaf ya, mohon maaf, iya kalau misalkan keluarga kita dari kalangan menengah ke atas. Kalau misalkan hidupnya hanya pas-pasan saja, katakanlah, gitu ya. Nah, apa tidak sayang sekali gitu ya? Maksudnya kita sudah kena musibah, tapi kita juga harus apa namanya mencari hutang sana sini gitu ya. Jangan sampai sahabat simak cuy ya, karena edukasi ini kita berikan bukan semata-mata karena kita bekerja di perusahaan instansi asuransi gitu ya. Tapi ini kita membuka wawasan bagaimana pentingnya asuransi itu di mata masyarakat Indonesia. Seperti itu. Iya. Nah, itu memang ya seperti yang Lian sudah jabarkan tadi, itu memang merupakan salah satu manfaat dari kita memiliki asuransi jiwa ya, Betul yaitu sekali. melindungi diri kita dari kejadian atau hal-hal yang tidak terduga.
betul, betul sekali. Ya, Nah, betul sekali. untuk itu, Ella, kalau di situ menurut saya ada Mm-mm. kaitannya antara pentingnya asuransi dan juga pentingnya kita mengatur tentang literasi keuangan. Karena apa? Karena ya, asuransi ini merupakan kita perencanaan keuangan kita juga gitu ya. Kita sudah memanage income kita setiap bulan untuk membayarkan preminya gitu ya. Mungkin itu bisa kita ambil dari yang kita sudah sisihkan 30% untuk biaya tidak terduga gitu ya. Ya, Karena kita setidaknya sudah menyisihkan income kita, anytime terjadi risiko sama kita ya kita sudah setidaknya sudah merasa aman, sudah merasa tenang gitu ya. Walaupun kita juga tidak mau terjadi resiko apapun terhadap diri kita dan keluarga kita gitu ya. Seenggaknya kita juga sudah memiliki sebuah proteksi. betul Income sekali. kita, tabungan kita itu sama sekali tidak terkuras gitu ya. Kita juga masih bisa nabung, kita juga masih jiwa kita juga sudah diproteksi, kebutuhan sehari-hari kita juga terpenuhi gitu ya, dan kita juga tetap bisa berbuat sosial kepada saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung dari kita. Seperti itu, Ella. Betul sekali. Nah, itu dia mungkin sebelum kita nih kan kita sudah bahas nih memang itu manfaat-manfaat dari asuransi jiwa. Tapi Betul, memang asuransi jiwa sendiri kan masih merupakan sesuatu hal yang mungkin tabu bagi betul, masyarakat di luar sana. Kalau kita betul, bicara tentang produk keuangan, sahabat Simas Jiwa atau masyarakat di luar sana mungkin lebih familiar dengan produk tabungan. Karena betul yang sekali. seperti tadi Lian sudah sampaikan bahwa tabungan kita sudah diajarkan sejak kita masih kecil. Kita masih sekolah ya, masih di sekolah dasar, bahkan sebagian besar sekolah sudah membuat sebuah program Ayo Menabung dan lainnya. Hmm. Kemudian untuk industri perbankan juga yang membuat membuat apa produk-produk yang ramah dengan anak-anak begitu ya. Nah, kali ini memang kita akan bahas satu produk dari keuangan yang mungkin masih banyak nih stigma-stigma negatifnya, masih banyak nih yang belum diketahui oleh masyarakat di luar sana, yaitu Mhm. asuransi jiwa. Betul Mhm. sekali. Jadi seperti yang tadi sudah Lian sampaikan juga dan kita juga sudah bahas bahwa memang asuransi jiwa ini untuk memproteksi kita. Ya, memang sebagian besar sahabat Simas Jiwa masyarakat di luar sana yang bekerja sebagai ya pekerja atau karyawan di sebuah perusahaan biasanya sudah diberikan fasilitas asuransi dari perusahaannya. Betul Nah, sekali. itu yang mungkin membuat kita banyak berpikir, oh ya sudah deh, saya kan sudah ada asuransi nih dari perusahaan tempat saya bekerja. Atau mungkin bagi yang sudah menikah, tapi mungkin ibunya adalah ibu rumah tangga, mungkin terus merasa, oh ya kan suami saya ada nih fasilitasnya, seperti itu. Jadi mulai merasa, oh belum dulu deh, nanti dulu deh. Nah, melalui program ini, program literasi keuangan ini, kita juga mau membuka pemahaman sahabat Simas Jiwa, membuka pemahaman masyarakat di luar sana, mengenai pentingnya memiliki asuransi jiwa, pastinya ya, Lian. Pastinya, pastinya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau menurut Ella sendiri nih, untuk asuransi itu seperti apa sih? Definisi dari asuransi jiwa itu apa sih? Nah, asuransi itu kan memang ada bermacam-macam ya pastinya. Dan kalau asuransi jiwa ini memang adalah sebuah bentuk proteksi. Dari tadi kata kuncinya tuh itu ya kan. Jadi Proteksi ya? terhadap kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang karena adanya anggota keluarga yang tutup usia. Jadi nanti Oke, ketika ya ada proteksi, ada perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan juga. Walaupun oke. mungkin nih sama misalnya seperti saya nih, saya kan perempuan. Kemudian mungkin nanti Mhm. ketika saya menikah, saya punya suami yang bekerja sebagai ya tulang punggung keluarga, sebagai kepala keluarga. Memang kan kalau bicara soal apa ya, stigma untuk masyarakat Indonesia kan memang sebagian besar tulang punggung keluarga adalah laki-laki ya, kepala Setuju. keluarga, begitu ya. Kepala keluarga, ayah, suami. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, berkembangnya kebutuhan juga, maka perempuan, ibu atau istri juga sebenarnya dapat menjadi seorang bukan hanya penopang bahkan sekarang ya, tapi memang sebagai tulang punggung keluarga juga.
Nah, itu juga yang harus kita kembangkan, yang harus kita juga berikan pemahaman gitu, bahwa pentingnya. Jadi, bagaimana nih jika ada seorang dari tulang punggung keluarga yang mencari nafkah bagi keluarga, kemudian tiba-tiba mengalami resiko yang tadi, tutup usia. Kalau mungkin Mhm. sakit, oke, selalu jaga kesehatan. Kan ada tuh ya orang-orang yang memang, wah jarang sakit nih, selalu sehat gitu. Oke, nggak pernah sakit. Terus selalu aman karena mungkin sekarang di keadaan pandemi seperti ini jarang keluar rumah. Walaupun resiko kecelakaan itu juga bisa terjadi ya ketika kita di dalam rumah ya. Betul. Nah, mungkin resiko-resiko itu masih kecil lah kemungkinannya kalau beberapa orang mau bilang seperti itu. Tapi bagaimana dengan resiko tutup usia? Itu yang kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa, oh saya nggak akan kena. Nggak mungkin kayaknya ya sejauh ini. Betul, betul, Kayaknya betul. saya belum pernah nih dengar ada orang yang belum, maksudnya tidak mengalami resiko itu. Gitu ya, walaupun mungkin, oh umurnya panjang nih, kayaknya masih masih ada terus, tapi pasti akan mengalami resiko tutup usia. Nah, bagaimana ketika mengalami resiko tutup usia itu? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan orang-orang yang kita cintai? Apalagi kalau misalnya dia merupakan seorang tulang punggung keluarga. Nah, itu Mhm. juga eh, menjadi manfaat dari pentingnya kita memiliki asuransi jiwa. Jadi kita bisa meninggalkan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, juga dengan punya bekal nih untuk mereka melanjutkan hidup pastinya. Oke. Mm, Oke, nah untuk itu juga ya Ella, betul sekali mm, yang Ella informasikan, apalagi kita sebagai pencari nafkah gitu, idealnya memang seorang pencari nafkah itu adalah kepala keluarga atau seorang suami atau seorang bapak. Tapi memang untuk saat ini masih banyak juga yang mm. seorang istri atau seorang ibu yang membantu perekonomian keluarganya gitu ya, dengan dia Betul, bekerja gitu ya, mungkin betul. dia berwira swasta gitu ya, Iya, itu masih betul banyak juga sekali. gitu ya. Nah, tetapi kita juga harus pikirkan apabila pastinya tentunya setiap orang tua itu pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk anak-anaknya gitu ya. Mulai dari pendidikan, terus juga pertumbuhannya gitu ya, terus masa depannya, itu pasti saya rasa impian semua orang tua gitu ya. Kita sebagai orang tua nantinya pasti Ella dan saya juga apabila menjadi seorang orang tua pastinya kita juga memiliki hal impian tersebut gitu ya. Kita pengen anak saya, wah saya pengen anaknya nanti kuliahnya di luar negeri gitu ya. Itu kan impian kita gitu ya. Atau enggak, aduh saya pengen anaknya nanti saya masuk sekolah SD-nya di tempat yang bagus gitu ya. Nah, itu kan pastinya sesuatu impian setiap orang tua gitu ya. Tetapi kita sudah pernah terpikir belum, apabila kita mengalami resiko kehidupan, terus kita tidak menyiapkan itu semua, pernah nggak terpikir sama di benak sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya? Kalau misalkan kita tidak mempersiapkan itu semua, maka itu hanya impian saja, tidak akan pernah terwujud, gitu ya. Karena banyak sekali gitu ya kita berangan-angan. Oke, saat ini saya rasa ada nih misalkan sahabat si Mesio berstatement, saya sudah banyak kok, saya sudah menyiapkan itu semua berupa tabungan gitu ya. Tapi percaya, kalau kita hanya menyiapkan tabungan saja gitu ya, lama-lama tabungan juga pasti akan terkuras untuk biaya hidup gitu ya, untuk biaya yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memang sudah menyiapkan, oke kita sudah punya tabungan, tidak ada salahnya juga kita memberikan yang namanya proteksi. Betul Setidaknya sekali. jiwa kita sudah dilindungi anytime terjadi risiko sama kita, pencari nafkah gitu ya. Sebagai orang tua, kita memberikan bekal buat anak-anak kitanya. Kita memberikan Iya, warisan gitu ya, walaupun memang saya sudah banyak kok, properti saya banyak gitu ya, tabungan saya banyak, bagus kalau memang kan kalau memang kita sudah menyiapkan itu semua, berarti kita sayang gitu ya terhadap keluarga kita, kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, tapi tidak ada salahnya juga kita memberikan sebuah proteksi untuk diri kita sendiri, itu gunanya untuk anak-anak kita sendiri, untuk keluarga tercinta kita, bukan buat orang lain,
bukan buat saya, bukan buat Ella, tapi itu buat keluarga sahabat Simas Jiwa sendiri ya, Betul, gitu betul. manfaatnya. Iya, jadi itu dia apa manfaatnya asuransi jiwa adalah memang juga sebagai bentuk investasi juga ya, jangka panjang ya. Jangka Jadi memang panjang, betul. ya kita tidak memikirkan hidup kita hanya di sekarang, hanya di masa sekarang, tapi juga kita memikirkan untuk kehidupan kita nanti, misalnya ketika kita di hari tua. Karena kita juga nggak mau ya ketika kita hidup di hari tua, kemudian kita merepotkan mungkin anak kita yang saat itu bekerja ya kan sudah berganti nih fase kehidupannya. Jadi kita juga sudah punya apa simpanan, sudah punya cadangan dana nih. Kemudian itu tadi kalau yang sudah disebutkan juga bahwa sebagai bentuk proteksi. Jadi untuk memberikan juga ketenangan bagi kita, memberikan keamanan. Karena kita memiliki sebuah proteksi. Jadi yaitu kalau misalnya kapanpun resiko itu terjadi, kita sudah ada nih proteksi yang bisa meminimalisir kerugian-kerugian khususnya secara finansial. Setuju sekali. Nah, berbicara asuransi nih, saya juga mau menginformasikan kepada sahabat Simas Jiwa gitu ya bahwa mindset asuransi itu banyak sekali image negatif di mata masyarakat di luar sana gitu ya. Banyak image asuransi itu PHP gitu ya. Banyak image Betul. asuransi itu penipu, makan uang Mm-mm. nasabah, klaimnya susah, klaimnya Terus preminya ribet, mahal. preminya mahal. Itu masih banyak Mm-mm. sekali yang ada di mindset masyarakat di luar sana. Sebetulnya di sini saya tidak pernah membawa, kita berdua tidak pernah membawa company di mana tempat kita bekerja, tapi di sini kita akan berbicara secara perusahaan asuransi secara global bahwa tidak ada perusahaan asuransi dimanapun, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri bahkan sekalipun ya, di seluruh dunia itu yang jelek gitu. Setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kelebihan dan kelemahan terhadap produknya tersendiri gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi kesalahan miskomunikasi antara si agent gitu ya atau tenaga pemasar yang menjual produk asuransi dengan si calon-calon nasabah. Biasanya agent-agent itu biasanya tidak menjelaskan secara detail gitu ya. Terus juga mungkin nasabahnya juga tidak terlalu mengerti terhadap produk yang dia beli gitu ya. Bisa jadi wah ini produk nggak sesuai dengan kebutuhan saya gitu, tapi saya mangut-mangut aja, mau-mau aja ditawarin gitu ya. Nah, ketika klaim terjadi resiko itu tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah, makanya kadang eh, adanya miskomunikasi gitu ya. Lalu juga belum lagi nih kalau misalkan tipikal agent asuransinya itu nakal, bandel gitu ya, yang nggak Mm-mm. jujur menjelaskan produknya sama nasabah gitu ya. Terus juga yang nggak ada diada-adain gitu ya, sehingga Yang oh penting iya bu, closing ya. yang penting closing. Oh iya Bu, nanti Ibu ikut ya. Nanti kalau Ibu ikut sekarang 20 tahun kemudian nanti uang Ibu segini. Padahal yang dijual produk unit link. Nah, itu enggak boleh ya. Mungkin di sini ada sahabat Simas Jiwa yang profesinya sebagai sales asuransi. Hal tersebut jangan pernah dilakukan ya, karena kita harus berhati-hati menjual produk asuransi. Karena perusahaan asuransi ini adalah perusahaan yang menjual jasa kepercayaan gitu ya, beda dengan produk perbankan. Kalau misalkan kita kerja jadi marketing bank gitu ya, kita gampang jual produknya gitu ya, jual produk tabungan, nasabah dapat ATM sama buku tabungan. Kalau jual deposito, nasabah dapat biliet gitu ya. Terus juga jangka waktunya juga tidak terlalu panjang gitu ya. Tabungan kapanpun kita nabung hari ini besok bisa diambil, atau nanti sore mau diambil di ATM bisa gitu ya. Terus deposito juga paling waktunya berapa? Sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Tapi kalau asuransi ini jangka panjang, seperti yang Ella informasikan tadi bahwa asuransi ini adalah tabungan jangka panjang dan sistemnya sistem kepercayaan. Kita cuma membayar bukti yang kita kasih sama nasabah itu cuma polis, hanya kertas saja gitu ya, hanya kertas polis gitu. Nah, makanya di situ kita tidak boleh memberikan
suatu statement yang memang tidak ada di dalam produk tersebut. Apalagi menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Itu jangan dilakukan ya. Itu diharamkan di dalam perusahaan asuransi. Karena kita tidak pernah tahu perekonomian di Indonesia itu seperti apa. Jangankan 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian. Tahun depan aja kita nggak pernah tahu. Bulan depan aja kita nggak pernah tahu gitu ya. Nggak Betul. pernah Atau tahu nih. besok kita nggak Besok tahu iya, bahkan tidak ya. pernah tahu gitu. Makanya kita tidak boleh menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Karena apa? Karena itu akan mengakibatkan nasabah akan menjadi komplain. Ya, seperti itu. Itu tidak boleh. Nah, ngomong-ngomong soal asuransi gitu ya. Tadi saya sudah menyinggung juga untuk investasi gitu ya. Bahwa di sini untuk produk asuransi itu ada 2 jenis gitu ya. Yang pertama adalah asuransi tradisional, Ella. Gitu. Nah, asuransi tradisional ini sendiri adalah perusahaan jenis asuransi yang dimana zaman dulu itu sudah ada, gitu ya. Asuransi jadul lah istilahnya, Jadul gitu ya. ya. Jadul, zaman dulu, zaman bahla gitu ya. Nah, untuk asuransi tradisional ini memiliki 3 jenis karakteristik. Yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka atau term life, di mana term life ini sendiri adalah jangka waktunya singkat. Biasanya cuma setahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya proteksinya ya. Nah, karena selain dia singkat waktunya, dia juga memiliki proteksi murni. Jadi benar-benar pure proteksi saja. Tidak ada unsur tabungan atau nilai tunainya. Terus juga tidak ada pengembalian premi. Karena ini preminya sangat-sangat murah, Ella. Apa namanya, jenis asuransi term life ini preminya murah sekali. Karena memang dia benar-benar pure proteksi murni. Gitu. Jadi tidak ada pengembalian. Jadi biasanya ini kalau misalkan seperti saya kasih contoh, kalau misalkan sahabat-sahabat si Mas Jiwa nih ya, kalau ke bank yang mengajukan kredit, contohnya KPR gitu ya. Kita kan kalau KPR itu pasti sudah dibundling dengan produk asuransi ya. Pasti harus memiliki asuransi jiwa. Karena apa? Karena pasti banknya juga pasti nggak mau rugi gitu ya. Kalau misalkan terjadi risiko, siapa yang bayar cicilannya gitu ya. Nah, bank juga tidak mau mengambil risiko. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman semuanya mengajukan kredit di bank, KPR gitu ya, pasti teman-teman sudah dibanding dengan produk asuransi, dengan proteksi. Karena kalau misalkan terjadi risiko, nanti hutangnya, cicilannya itu dibayarkan oleh si perusahaan asuransi. Seperti Iya. itu. Dan Dan tidak berarti ada untuk yang tidak ada apa, Lian? tidak ada pengembalian dananya. Jadi kalau misalkan proteksinya 10 tahun nih, biasanya proteksinya itu mengikuti masa kreditnya, Ella. Kalau misalkan nih, Betul. teman-teman semuanya ngambil KPR, jangka waktunya 10 tahun, ya berarti 10 tahun itu teman-teman semuanya di cover. Nanti kalau misalkan ternyata kreditnya sudah lunas nih, sudah lewat 15 tahun, ya maka perlindungannya juga akan berakhir. Karena dia memproteksi hanya selama masa kredit saja. Seperti Iya. itu. Dan untuk yang term ini berarti karena tadi juga Lian mention bahwa preminya relatif sangat kecil ya. Betul Ini sekali. berarti memang bisa untuk sahabat si Mas Jiwa yang mungkin baru mulai bekerja, ya kan? Betul Jadi sekali. ya, jadi mungkin untuk alokasi dana untuk asuransi masih mungkin oke, saya hanya bisa sekian nih. Nah, ini cocok sekali untuk menggunakan asuransi yang jenisnya term ini ya, Lian ya. Betul sekali, betul sekali. Karena memang term ini dari segi preminya juga murah, proteksinya juga benar-benar proteksi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita meninggal dunia, anak-anak kita gitu ya, keluarga kita yang kita cintain setidaknya tidak merasa terbebani. Setidaknya malah kita memberikan bekal buat mereka gitu ya. Itu termasuk dalam perencanaan keuangan kita. Karena asuransi itu sangat-sangat penting dimiliki oleh semua masyarakat di luar sana. Karena apa? Karena masih banyak juga orang-orang yang belum aware, Ella gitu ya. Masih banyak orang-orang yang belum aware, belum peduli terhadap diri dia sendiri gitu ya. Wah, saya sayang sama keluarga saya cinta sama keluarga saya gitu ya. Tapi mereka tidak menyiapkan sesuatu yang bermanfaat buat keluarga mereka. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Apalagi pencari nafkah seperti saya seorang laki-laki, tentunya saya harus bertanggung jawab nanti untuk keluarga saya gitu ya. Ketika nanti terjadi resiko sama saya gitu ya,
saya sudah menyiapkan sejumlah bekal untuk istri dan anak-anak saya ke depan, gitu. Karena kalau saya nggak meninggalkan apa sesuatu bekal buat mereka, kita nggak pernah tahu hidup mereka ke depan seperti apa, gitu. Banyak sekarang masih banyak dulu mindset nasabah saya gitu ya. Wah, nanti kalau misalkan saya beli asuransi gitu ya, nanti enak dong istri saya gitu ya, nikah Mm-mm. lagi gitu ya. Nah, Waduh. itu banyak mindsetnya ya. Tapi tak usah khawatir, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Memang asuransi itu manfaatnya akan keluar ketika kita tutup usia gitu ya. Tapi tidak usah khawatir karena memang kalau misalkan seperti jenis asuransi yang kedua gitu ya, kalau tadi term life, nah kalau ini adalah whole life. Whole life itu adalah asuransi jiwa seumur hidup. Jadi kalau misalkan masa proteksinya itu selama seumur hidup sampai dengan usia 100 tahun. Kalau misalkan tidak terjadi risiko sama kita gitu ya, katakanlah nih, kita selalu berharap panjang umur gitu ya. Di usia 65 tahun atau 70 tahun kita masih sehat gitu. Kita mau menikmatin hari tua kita, kita boleh. Kita boleh ambil dari premi yang kita bayarkan tadi setiap bulannya. Itu ada nilai tunainya karena di whole life ini dia ada unsur tabungan atau nilai tunainya, Ella. Yang dimana bisa kita rencanakan untuk hari tua kita atau misalkan untuk dana pensiun kita gitu ya. Selain kita punya proteksi, kita juga bisa untuk tabungan masa hari tua kita. Gitu. Jadi misalkan katakanlah kita usia 65 tahun. Terus kita rasa anak-anak kita sudah mapan semuanya ya, anak cucu kita hidupnya sudah mapan, sudah jauh lebih baik. Terus kita mereka tidak memerlukan warisan lagi dari kita gitu ya. Ya sudah, kita boleh ambil gitu ya, kita tutup polisnya, kita nikmatin hari tua kita tanpa membebani anak dan cucu kita. Gitu. Itu Betul, bisa. betul. Karena jenis whole life ini dia memiliki unsur tabungan dan juga nilai tunainya. Dan juga selain itu kita juga sudah di cover. Anytime terjadi resiko sama kita, gitu ya, setidaknya keluarga kita tidak merasa kebingungan. Wah, saya sudah nggak ada lagi nih pencari nafkahnya, kebingungan gitu ya. Karena banyak sekali sekarang yang dulunya hidupnya mungkin enak gitu ya, Ella. Karena saya pernah melihat gitu ya berita bahwa mungkin ada salah satu salah satu public figure gitu ya yang mungkin dulu zaman dia gitu ya, dia hidupnya berkecukupan, hidupnya enak, anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, hidupnya enak gitu ya. Tapi ketika sesuatu terjadi resiko nih, ternyata si public figure ini adalah terkena penyakit ganas, terkena penyakit cancer gitu ya. Kalau dulu saya tidak mau menyebutkan siapa namanya, tapi mungkin sahabat Simas Jiwa mungkin tahu gitu ya. Dia mengidap suatu penyakit cancer. Dan dia tidak ada proteksi, dia tidak ada asuransi, baik itu asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Terus uangnya yang dia kumpulkan bertahun-tahun mulai dari main film gitu ya, terus juga mungkin ada job di luar sana, itu yang tabungan dia kumpulkan bertahun-tahun akhirnya terkuras dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga kita dengar anaknya cewek lagi dua-duanya gitu ya. Sehingga anaknya dua-duanya cewek itu yang harus putus sekolah. Karena apa? Karena sudah tidak ada biaya lagi. Karena uangnya tabungan orang tuanya habis terkuras untuk biaya rumah sakit. Karena kita tahu sendiri ya, kalau penyakit kanker itu adalah penyakit yang memang menghabiskan banyak sekali uang, menguras semua harta gitu ya, sampai akhirnya mobil terjual, rumah terjual, sampai harus mendapatkan bantuan dari teman-temannya penggalangan dana gitu ya. Nah, sampai anaknya pun harus putus sekolah. Jadi kita tidak semata-mata merencanakan keuangan itu untuk kehidupan kita di masa depan aja, tapi diri kita juga harus diproteksi. Iya. Kita harus pikirin dari sekarang gitu ya, kesehatan kita, jiwa kita gitu ya. Jangan sampai, wah kita nabung nih sekarang gitu ya, saya sudah nabung rutin tiap bulan bahkan ya, tiap bulan saya nabung rajin, nggak pernah bolos gitu ya, tapi kita nggak ada proteksi, sama saja bohong. Karena apa? Karena nanti ketika terjadi resiko sama kita,
Mau nggak mau, tabungan yang tadi kita kumpulkan bertahun-tahun itu harus kita keluarkan, harus kita habiskan gitu ya. Nah, kalau saya pribadi saya nggak mau seperti itu. Saya mendingan ya udah tiap bulan saya sisihkan 30% dari kebutuhan yang tidak terduga, saya ambil dari sana untuk bayar premi asuransi. Premi asuransi, Betul. betul. Karena setidaknya ketika terjadi insiden sama saya sudah tenang. Saya tidak membebani keluarga saya tidak harus menguras tabungan saya. Saya sudah aman, walaupun kita tidak pernah tahu ya, dan kita tidak pernah mau juga terjadi sesuatu sama diri kita ya. Tapi Iya, setidaknya, iya kalau misalkan kita punya tabungan. Kalau misalkan nggak punya tabungan, kita pasti akan merepotkan keluarga kita. Pasti keluarga kita yang akan merasa terbebani. Iya kalau misalkan keluarga kita ada tabungan, keluarga kita dari keluarga menengah ke atas. Kalau misalkan keluarga kita hidupnya pas-pasan, apa nggak pusing? Kita sudah kena musibah, terus juga harus cari pinjaman sana-sini gitu ya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Makanya di sini edukasi kita, sahabat Simas Jiwa, kita memberikan edukasi ini bukan semata-mata kita dari dari bekerja di instansi asuransi, tapi kita membuka wawasan bahwa pentingnya asuransi ini secara global, bahwa tidak ada perusahaan asuransi dimanapun, di Indonesia pun gitu ya, di seluruh dunia yang jelek itu tidak ada. Mindset yang negatif yang ada di benak masyarakat itu biasanya terjadi karena ada miskomunikasi antara agen asuransi dengan si nasabah. Seperti itu. Mungkin nasabahnya merasa ini tidak sesuai dengan kebutuhan saya, tapi tetap dibeli. Atau misalkan agennya yang tidak menjelaskan secara detail produknya, kelemahannya apa, terus kekurangan produknya apa. Nah, itu tidak dijelaskan secara detail. Makanya ini informasi juga buat sahabat Simas Jiwa, kita juga harus smart dalam menggunakan media sosial kita ya. Kita betul harus sekali. Betul, karena kita harus mencari informasi sebanyak-banyak mungkin, apalagi terkait kebutuhan kita. Kita mau beli polis asuransi nih, katakanlah. Kita harus tahu dulu nih, produk yang cocok untuk kita tuh apa. Iya. Kita harus cari tahu benar-benar secara detail, gitu ya. Kita harus cari tahu dulu kelemahan produknya apa, kelebihannya produknya apa, gitu ya. Terus juga ketika kita sudah beli polisnya, kita baca secara detail, itu harus perlu dilakukan. Karena apa? Karena supaya untuk diri kita sendiri. Itu bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat Simas Jiwa, bukan. Itu untuk Bapak Ibu semuanya, untuk sahabat-sahabat Simas Jiwa. Karena asuransi ini penting, itu karena ada kaitannya dengan literasi keuangan, perencanaan keuangan kita. Gitu ya. Bisa jadi kita untuk mempersiapkan dana pendidikan anak, gitu ya. Kita nyicil dari sekarang nih. Karena untuk jenis yang ketiga ini adalah endowment, Ella. Nah, endowment. Ini betul, kalau tadi term life yang pertama, kedua whole life, yang ketiga endowment. Betul. Yang ketiga, endowment ini bisa kita peruntukkan untuk orang tua yang menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Misalkan kita tahu kan, biaya pendidikan anak itu setiap tahun semakin meningkat. Betul ya? Semakin mahal. Betul. Gitu ya. Jadi kita mulai nih nyicil dari sekarang. Oh, ketika nanti anak saya masuk SD gitu ya, atau misalkan anak saya mau masuk TK, saya nggak pusing lagi cari dana pendidikannya dari mana. Iya. Selain kita diproteksi gitu ya, kita juga sudah menyediakan dana. Karena apa? Karena di jenis yang ketiga endowment ini dia memiliki tabungan dan nilai tunai. Ada tabungannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, premi yang setiap bulan Bapak Ibu bayarkan itu masih ada unsur tabungannya, masih ada tabungannya. Tapi tetap sekali lagi, ini adalah produk asuransi, jadi betul, ini adalah produk asuransi dan kita harus melihat dari sisi emosional proteksinya. Proteksinya, betul sekali. Betul sekali. Tabungan itu memang ada tapi untuk jangka panjang. Gitu. Yang tadinya kita anak saya pengen kuliah gitu ya, kuliah di universitas terkemuka di Indonesia. Katakanlah contohnya UI lah ya,
pastinya orang tua pengen anaknya kuliah di UI gitu ya, impiannya gitu. Kalau misalkan nggak bisa keluar negeri gitu ya, bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak nyiapin dari sekarang, ibaratnya kita cicil tiap bulan gitu ya, cicil. Terus belum lagi kalau misalkan kita mengalami tutup usia, ya maka itu hanya sebagai angan-angan saja lah. Hanya Iya, mimpi gitu ya, tidak akan terwujud karena kita tidak mempersiapkan itu semua. iya, Seperti itu. betul. Betul. Seperti Yang itu. menarik adalah ini, Lian. Saya menggarisbawahi sekali statement Lian yang terakhir adalah bahwa produk ini adalah produk asuransi ya. Jadi yang Betul. memang apa di yang dari segi emosionalnya adalah proteksi diri. Nah, Betul banyak sekali. juga stigma yang beredar adalah ketika sudah selesai, maka akan mendapatkan uang. Jadi, yang langsung dipikirkan adalah dari segi tabungannya atau bahkan mungkin investasi ya untuk program yang untuk jenis asuransi yang modern atau unit link. Betul. Betul. Ya, ini salah satu miskomunikasi antara tenaga pemasar, rekan-rekan tenaga pemasar dengan calon nasabahnya. Bahkan mungkin kalau kita menemukan realitanya, beberapa rekan tenaga pemasar sampai berani menyebutkan nominal. Bu, Pak, nanti ketika sudah selesai, nanti akan mendapatkan dana sekian. Waduh, itu ya. Itu yang bahaya sekali gitu ya. Iya, betul. Itu yang tidak boleh kita lakukan apabila kita berprofesi sebagai sales asuransi ya, karena itu sama saja kita akan menaruh bom waktu, Ella, gitu ya. Iya, Ketika kita menjual produk unit link, nanti kita akan bahas juga terkait produk tersebut gitu ya, jenisnya. betul sekali. Nah, nanti ketika kita bilang oh iya Bu, ini pasti, padahal itu produk jenis unit link, aduh itu sama saja kita menaruh bom waktu dan kita hanya menunggu bom itu meledak. Karena nasabah, kita yakin nasabah pasti akan komplain kalau misalkan kita menjual produk unit link seperti itu. Kita menjanjikan, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu pasti nih dapat segini. Aduh, itu kita tinggal nunggu komplainnya saja nih dari nasabah gitu ya. Makanya kita Iya, tidak boleh apa namanya menjanjikan sesuatu yang tidak pasti, terus juga memberikan informasi yang tidak lengkap gitu ya, itu tidak boleh bagi teman-teman di luar sana yang mempunyai profesi sebagai sales asuransi seperti itu. betul. Nah, Nah, lalu selanjutnya kita langsung masuk saja Ella untuk jenis asuransi yang kedua, yaitu unit link, atau yang tadi kita yang pertama adalah tradisional atau asuransi zaman bahla gitu ya. zaman Nah, dulu ya, jadul. zaman dulu jadul. Kalau jenis asuransi yang kedua adalah unit link atau yang modern gitu ya. Apa yang Nah, kekinian berarti ya, Lian? kekinian, kalau kata Kekinian. anak milenial itu kekinian gitu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya di jenis asuransi yang kedua ini berbeda ya dengan yang pertama, dengan yang tradisional tadi. Kalau yang tradisional tadi dia ada unsur tabungan dan nilai tunai yang sifatnya pasti. Tapi kalau di unit link ini dia ada unsur investasinya. Nah, Ya, unsur investasinya ini, yang namanya investasi itu kan sesuatu yang tidak pasti ya. Karena investasi itu berdasarkan perkembangan perekonomian di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau misalkan memang perekonomian di Indonesia bagus, ya maka pertumbuhannya juga bagus, gitu ya. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya, karena pada saat pandemi saat ini kita hadapin, awal-awal corona ini ada tahun 2020 itu, pertengahan kan itu harga saham anjlok ya. iya, Investasi itu betul. benar-benar anjlok sekali. Nah, kita tidak bisa memprediksi itu semua. Jadi, apabila kita menjual produk unit link, atau misalkan teman-teman semuanya, rekan-rekan Simas Jiwa membeli produk gitu ya, apalagi produknya unit link, itu kita harus pintar-pintar dalam menanggapin produk yang ditawarkan kepada kita sebelum membeli gitu ya. Nah, di sini ada unsur investasinya, Bapak Ibu. Jadi, sesuatu yang tidak pasti juga, tetapi kita, sekali lagi saya tekankan, ini adalah produk asuransi. Jadi, kita harus menjual dari sisi emosional proteksinya. Kalau Iya, untuk masalah tabungan, kalau untuk masalah investasinya, kita anggap aja kita menabung.
Anggap aja uang hilang, tapi nanti anytime 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian gitu ya, kita mendapatkan manfaatnya berupa hasil investasi atau hasil tabungannya Iya, gitu. Yang penting diri kita diproteksi dulu. Kalau misalkan terjadi sama kita, kita sudah memberikan bekal untuk keluarga kita, khususnya para pencari nafkah gitu ya. Para pencari nafkah setidaknya kalau misalkan terjadi risiko kehidupan, kita sudah memberikan bekal untuk keluarga tercinta kita untuk melanjutkan hidupnya. Tidak akan betul, betul kehilangan sekali. income, gitu ya. Seperti itu Ella untuk jenis asuransinya. Ya, menarik sekali ya. Nah, jadi sahabat Simas Jiwa atau masyarakat di luar sana tinggal menyesuaikan nih dengan kebutuhan, dengan alokasi dana yang dimiliki untuk memilih sebuah produk asuransi. Ya, Apalagi betul. nih zaman sekarang kan sudah eh, era internet sudah berkembang dengan pesat. Sebagian besar kita sudah punya yang namanya smartphone. Nah, tapi nih Lian, masih banyak ya yang menggunakan handphonenya tidak dengan smart. Jadi, Wah, mari sahabat Simas Jiwa, kita menggunakan handphone kita dengan smart supaya memang jadinya smartphone. Nah, kita bisa googling deh, kita bisa bisa cari-cari informasi mengenai produk-produk asuransi, mengenai apa yang produk asuransi yang bisa menjawab kebutuhan kita. Nah, saya mau info juga nih Lian, untuk sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini, jadi ya. sahabat Simas Jiwa bisa langsung saja mengunjungi klikasuransiku.com. Itu adalah sebuah platform yang dikelola oleh PT Asuransi Simas Jiwa. Jadi di sana, sahabat Simas Jiwa bisa menemukan produk-produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan sahabat Simas Jiwa. Nah, selain itu nih Lian, selain Mhm. mengunjungi klikasuransiku.com, sahabat Simas Jiwa juga bisa masuk ke website PT Asuransi Simas Jiwa di www.simasjiwa.co.id. Di sana juga ada berbagai penjelasan mengenai produk-produk apa saja sih yang ada di asuransi Simas Jiwa. Jadi Wah, pastinya tentunya bisa menjawab kebutuhan Simas Jiwa pastinya. oke, tentunya di situ juga banyak terkait dengan produk-produk apa saja sih yang ada di Simas Jiwa gitu ya. Iya, Tentunya kita di situ juga lengkap informasi yang didapatkan oleh semua sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya ya, terkait informasi perusahaan atau misalkan di Simas Jiwa ada produk-produk apa aja sih gitu ya. Terus misalkan ada produk yang memang sekiranya sesuai dengan kebutuhan mau ditanyakan juga boleh di sana ya. Terus juga katanya betul. ada perhitungan juga ya Ella di Betul. website Simas Jiwa ya. Itu apa sih? Iya, Perhitungan iya. apa sih? Jadi di salah satu fitur yang ada di website Simas Jiwa itu ada yang namanya kalkulator keuangan. Jadi bagi Wow. sahabat Simas Jiwa yang mungkin sudah berpikir nih, sudah melek asuransi, sudah aware dengan pentingnya asuransi, itu bagus. Kemudian mulai bingung nih, aduh kira-kira kalau saya punyanya dana sekian, kira-kira nanti bagaimana ya? Atau saya harusnya ikut apa ya? Nah, silahkan sahabat Simas Jiwa bisa coba-coba membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Dan begini Wow. Lian, ketika misalnya sahabat Simas Jiwa mengunjungi klikasuransiku.com, kemudian sudah memilih nih sebuah produk, kemudian caranya mudah sekali, seperti sahabat Simas Jiwa belanja online. Kayak kamu misalnya mau beli baju, kan tinggal lihat nih ukurannya, kemudian tinggal klik kirim isi data diri dan lainnya. Nah, itu nanti sahabat Simas Jiwa akan mendapatkan proposal ilustrasinya. Jadi Wow. bisa lebih jelas lagi sebelum memang benar-benar membeli sebuah produk asuransi dari asuransi Simas Jiwa. Wow, terkait apa namanya website yang sudah diinformasikan oleh Ella tadi ya, Mm-mm. sungguh sangat-sangat simpel sekali ya, nggak ribet gitu Pasti. ya. Di situ juga kita bisa apa namanya menghitung untuk kalkulatornya sudah disediakan ya di link Iya, simasjiwa.co.id. Nah, di situ juga
sahabat Simas Jiwa juga bisa melihat terkait profil company kita, karena memang kita berada di apa namanya, grup Sinarmas Group gitu ya, yang dimana perusahaan cukup besar di Indonesia. Jadi kita juga dari perusahaan tersebut kita juga memiliki beberapa produk yang cukup bagus gitu ya, produk-produk unggulan kita juga di sana ada. Nah, sekiranya nih informasi-informasi yang ingin sahabat-sahabat Simas Jiwa dapatkan itu langsung bisa dikunjungin www.simasjiwa.co.id atau bisa langsung gitu ya, visitin di klikasuransiku.com. Kalau kata Ella tadi, di sana ada juga produk-produk kita ya yang kita jual gitu Betul. ya. Iya. Dan pastinya nih Lian, sahabat Simas Mhm. Jiwa juga yang ingin mencari produk asuransi, pastinya juga harus melihat perusahaan asuransinya. Dan pastinya Oke. harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, PT Asuransi Simas Jiwa juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK pastinya. Wow, tentunya pasti kita perusahaan kita yang cukup yang cukup apa namanya, dalam menjalankan ketentuan, kita juga pasti perusahaan yang sangat bagus ya Ella, karena selain kita juga di bawah naungan Sinarmas Group, juga kita juga perusahaan asuransi yang sudah diawasi dan terdaftar oleh OJK gitu ya. Betul, betul sekali. Wah, seru sekali nih Lian pembahasan kita Ya. mengenai literasi keuangan, mengenai jenis-jenis asuransi. Ya, Mhm. mungkin memang apa namanya bagi sahabat Simas Jiwa masih banyak sekali yang awam. Tapi tadi kita juga sudah informasikan bahwa silahkan sahabat Simas Jiwa mengunjungi klikasuransiku.com atau bisa langsung visit ke website kita di www.simasjiwa.co.id. Tapi Betul nih Lian, sekali. sepertinya kita harus break sejenak nih ya. Tapi Mhm. yang pasti program kita hari ini belum berakhir ya kan? Kita bertemu lagi pada pukul 16.00. Dadah!